Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya apa yang kita pelajari nanti dapat lebih mudah masuk ke otak kita, lebih mudah kita pahami. Oke, berdoa. Dimulai. Sebentar. Ya, cukup. Selanjutnya, Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Tadi Bapak sudah mengirimkan link presensi ya di grup WhatsApp, link di Google Form, dan hadir semua, Alhamdulillah. Oke, ya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar, melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu masih tentang teks deskripsi, dan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan unsur bahasa dalam teks deskripsi. Sebentar, Bapak buka dulu file PPT-nya. Sebentar ya. Ini. Nah, ini dia. Oke. Sudah muncul semua? Ya, oke. Struktur dan unsur teks deskripsi. Oke. PPT ini kita buat dengan Canva. Sedikit promosi. Oke. Sebentar. Nah ya, pagi ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2 yang berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objek itu bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan indikator keberhasilan kalian, siswa-siswa, adalah pertama, kalian mampu merinci bagian teks deskripsi, lalu mampu menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi, lalu mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan kata, kalimat, dan ejaan, lalu mampu menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks yang dirumpangkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, selain indikator-indikator tadi, tujuan utamanya adalah siswa mampu memahami dan menelaah struktur sekaligus unsur kebahasaan teks deskripsi. Oke. Selanjutnya, masih ingat dengan pelajaran sebelumnya tentang apa itu teks deskripsi? Nah, ya, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu rincian tentang suatu objek sehingga pembaca dapat merasakan apa yang ditulis dalam teks tersebut. Jadi, teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek ini bisa berupa tadi tempat wisata, lalu suasana festival budaya, tempat bersejarah, atau bahkan seperti museum, kayak gitu. Dan dengan ada teks ini, pembaca dapat merasakan bagaimana keadaan di sana yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, struktur teks deskripsi ini ada 3 bagian. Pertama ada bagian identifikasi, ada bagian deskripsi bagian, dan simpulan. Tapi simpulan ini bersifat opsional. Maksudnya, dia boleh saja tidak ada dalam sebuah teks deskripsi. Jadi ketika sebuah teks deskripsi ini tidak memiliki simpulan, dia tetap bisa disebut teks deskripsi karena bagian simpulan ini hanya opsional saja. Tidak harus ada, tapi boleh ada. Lalu kita masuk bagian pertama yang identifikasi. Identifikasi ini merupakan bagian yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, makna namanya, atau bisa dibilang pernyataan umum tentang objek tersebut.
Atau bisa lebih singkat lagi kita sebut dengan identitas dari objek itu. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan pantai, kita bisa deskripsikan identitas, bagian identifikasinya ya, bisa kita identitasnya kayak nama pantainya apa, lokasinya di mana, terus kira-kira perjalanan berapa jam dari kota ini, seperti itu. Lalu bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini berisi tentang perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh penulis, apapun yang tanggapan penulis bisa dituliskan di bagian ini. Pada bagian kedua ini, dia bersifat subjektif, tergantung bagaimana penulis menuliskannya, mendeskripsikannya. Berbeda pada bagian pertama. Bagian pertama tadi itu merupakan pernyataan umum yang bisa dibilang, bukan bisa dibilang sih, memang itu hal-hal yang sudah pasti tentang tempat itu. Identitas tempat itu tidak mungkin berubah, atau tidak mungkin berubah kan, sebagaimana identitas kita yang tidak mungkin berubah kan. Misalnya identitas bapak yang seorang laki-laki tidak mungkin disebut perempuan, kalau itu perempuan bukan bapak. Nah, sama seperti tempat tadi. Jadi ketika identitas itu pasti tidak berubah. Nah, bagian yang kedua ini dia bisa berubah karena dia bersifat subjektif. Misalnya, penulis ingin mendeskripsikan suasana di sebuah taman kota. Penulis pertama dia datang di saat sedang panas-panasnya, dan penulis kedua, ada juga penulis kedua yang datang di saat sedang sejuk. Nah, penulis pertama bisa bilang dalam mendeskripsikan tempat ini sangat panas karena ketika dia datang itu sangat panas. Sedangkan penulis kedua karena dia datang pada waktu sejuk, jadi dia menulisnya suasana di sini sejuk. Nah, itu perbedaannya. Lalu untuk yang ketiga itu penutup, tidak Bapak tulis di sini karena dia tidak harus ada, tapi boleh ada lebih baik lah ya. Penutup itu apa? Dia merupakan kesimpulan dari tulisan tadi. Biasanya kayak tempat ini sangat layak untuk dikunjungi dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah, oh maaf, berdasarkan hal-hal di atas, pada deskripsi bagian tadi, kita dapat mengembangkan atau dapat mengkategorikan beberapa jenis pengembangan deskripsi bagian, yaitu ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses berlangsungnya, dan berupa pemfokusan. Maksudnya apa? Yang berdasarkan ruang ini dia berisi perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan dengan ruangnya. Misalnya, ini umumnya pada sebuah tempat ya, misalnya ada ruang tamu, ada ruang semedi, dan semacamnya. Lalu, kalau yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek ini, maksudnya adalah dia berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, maaf. Seperti misalnya pantai dideskripsikan suasana bawah lautnya, suasana pasirnya, dan semacamnya. Ini biasanya di tempat-tempat alam kalau yang kedua ini. Lalu berdasarkan proses berlangsung, ini biasanya pada pendeskripsian acara adat atau festival budaya. Jadi misalnya pada awal acara diadakan seperti ini, lalu di tengah acara mulai meriah, di akhir acara sangat meriah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah berupa pemfokusan. Ini merupakan bagian yang paling disukai oleh penulis. Misalnya ada penulis sangat berkunjung ingin mendeskripsikan Monas, dia paling menyukai pemandangan di atas dan dia memfokuskan deskripsi di sini. Jadi ketika pemandangan di atas Monas sangat indah, dan ini dia deskripsikan karena ini merupakan bagian yang ingin dia fokuskan oleh penulis. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur bahasa. Biasanya dalam sebuah tes deskripsi ada 4 kebahasaan yang
4 ciri kebahasan yang digunakan oleh penulis tes deskripsi. Yang pertama adalah kalimat perincian, lalu ada kalimat cerapan panca indera, ada penggunaan kata dasar KTSP, dan sinonim dan kata khusus yang terakhir. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama adalah kalimat perincian. Kalimat perincian ini adalah kalimat yang mengandung perincian. Maksudnya kalimat ini merincikan kalimat yang tadinya lebih sedikit dirincikan menjadi lebih banyak. Seperti contoh, ibuku orang baik. Bisa dirincikan menjadi ibuku selalu berusaha membantu orang lain, dia juga selalu tersenyum, dan tutur katanya senantiasa lembut. Nah, jadi pada kalimat ini, dia merincikan kata baik dalam bentuk yang lebih rinci, yaitu suka membantu orang, selalu tersenyum, senantiasa lembut, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ada kalimat cerapan panca indera. Ini merupakan kalimat gambaran imaji penulis. Maksudnya dia penulis menggambarkan teks merupai tangkapan panca indera kita. Panca indera itu melihat, mendengar, membawi, mengecap, meraba, supaya kita tidak bingung atau dapat lebih merasai, lebih menjiwai teks. Sebagai contohnya, misalnya, penulis ingin mendeskripsikan suasana taman kota. Dia menulis begini, suasana di taman kota ini sangat syahdu. Suara gemericik air sungai yang bersih, lalu burung-burung berkicau bersahutan, harum bunga yang baru mekar, hamparan rumput hijau yang rapih, hingga tawar yang anak-anak yang bermain di taman. Nah, tulisan-tulisan yang Bapak warnai, ini merupakan penggambaran panca indera. Ini juga yang bersih ini, jika termasuk. Tidak Bapak ya tandai supaya kalian menyadarinya. Nah, lalu selanjutnya ada kata dasar KTSP. Nah, pada penulisan teks deskripsi, biasanya banyak menggunakan imbuhan atau afiksasi yang diikuti oleh kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P. Nah, supaya kita tidak bingung, kata dasar tadi, KTSP ini akan merubah bunyi imbuhan dan bunyi kata tersebut. Misalnya, contoh pertama, ini dibaca menasal. Menasal ketemu kata kunci menjadi mengunci, bukan menkunci atau mekunci, tapi mengunci. Jadi huruf K di sini bunyi ek di sini dia luruh menjadi bunyi eng. Nah, ini sering banget ada di tes-tes deskripsi. Lalu ada juga contoh lain, menasal ketemu huruf T, bunyi et, pada contoh ini kata tari, dia berubah dari mentari menjadi menari. Di sini T-nya hilang. Di contoh-contoh lain juga biasanya ada begini. Ada kasus juga begini. Lalu ada juga menasal ketemu kata sapu, ketemu bunyi S. Nah, dia S-nya ini berubah menjadi bunyinya. Jadi menyapu. Contoh lainnya dari kata ini misalnya ada sontek ketemu menasal ketemu kata sontek jadi menyontek. Selanjutnya menasal ketemu huruf P, kata dasar awal P bunyi up, dia luruh juga hurufnya, hilang. Jadi bacanya misalnya ini menasal ditambah pesona menjadi memesona. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu yang keempat, ada sinonim dan kata khusus. Kalian tahu sinonim itu apa? Ya, betul. Sinonim itu merupakan paling mudahnya bisa disebut persamaan kata, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang mirip ya. Sedangkan kata khusus merupakan kata yang cakupannya sempit. Sebenarnya ada juga yang disebut kata umum, yaitu kata-kata yang memiliki makna lebih luas. Nah, kata umum dan kata khusus ini sebenarnya sama aja, dia dua-duanya merupakan sinonim. Contohnya misalnya ada kata indah. Indah ini
merupakan kata umum. Dia sangat umum. Nah, untuk cakupan yang lebih sempit lagi, ini bisa digunakan kata-kata ini: elok, molek, cantik, menawan, memukau, memesona, dan keduanya ini merupakan sinonim karena maknanya mirip, tapi kan penggunaannya beda. Engkau elok, pemandangannya sangat cantik, sangat menawan, itu kan bisa digunakan. Nah, ini juga untuk kata kedua, melihat ini merupakan kata umum. Lalu ada menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Ini bisa dibilang kata-kata khususnya. Seperti itu. Ya, dan itulah pelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian semua mengerti. Mungkin sebelum kita masuk kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan? Lalu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, adakah yang berani menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yuk. Oke, kalau belum ada. Jadi, kesimpulan adalah tes deskripsi memiliki 3 struktur utama, terdiri dari 3 struktur. Walaupun yang paling penting ada 2, yaitu bagian identifikasi dan deskripsi bagian. Bagian penutup merupakan bagian yang opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Lalu untuk unsur-unsurnya, tes deskripsi ini banyak menggunakan kalimat perincian, kata-kata khusus, lalu kata dasar dengan huruf awal KTSP, seperti itu. Nah, ada satu slide terakhir untuk kalian semua, yaitu adalah tugas. Tugasnya adalah tentukan struktur dan unsur kebahasaan pada teks Pesona Pantai Segigi yang ada di buku teks kalian. Itu ada di halaman, sebentar, Bapak lihat dulu halamannya. Ada di halaman 12 buku kalian yang ini. Oke, pada punya semua kan bukunya? Kalau misalnya emang ada yang nggak kebagian dari perpustakaan, nanti Bapak kasih linknya, karena buku ini juga ada buku elektroniknya, ada yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami, dapat kita ingat-ingat, dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan tugas kalian. Lalu minggu depan kita akan belajar lagi tentang tes deskripsi. Yaitu kita akan belajar bagaimana untuk menyusun tes deskripsi pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja. Bapak akhiri. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak stop share. Kalian boleh live group, live meet. Silakan. Ya, terima kasih. Dadah.